Ini gara-gara apa? Gara-gara ini profitable lebih jauh. Karena tak boleh menunjukkan. Nah, kenapa ditunjuk? Kenapa? Contohnya apa? Baik. Baik orang Muslim. Jadi saya menjadikan bahwa banyak hal yang ketika kita melakukan ini, pertama mungkin teman-teman yang pernah atau sudah lakukan, itu pasti dia sudah pengalaman dan lain sebagainya. Tapi bagi yang belum pengalaman, ini saya share adalah bahwa kita jangan berhenti pada kita menulis dan kita baca sudah selesai. Menjalankan itu pun masih panjang. Ini perlu disampaikan dulu dan perlu persiapan mental, sikap mental dan lain sebagainya. Kenapa? Karena boleh dikatakan bahwa yang kita lakukan ini adalah suatu satu boleh dikatakan jalan tol atau jalan raya yang kita harus isi dan kita harus jalan tiap hari di situ. Tapi dokter katakan bahwa begitu teman-teman mulai dengan SPNI, kemudian sekarang kan sebabnya macam-macam. Kalau dulu 5 dosen nanti pakai SMS kali ya. SMS saja dosen datang, udah besok aja enggak. Kalau kita sudah mulai sendiri dan sebenarnya harus ada aplikasinya, amalannya sudah. Karena standar ini seperti dia. Kalau itu kita merujuk dari kepada ISO lebih ini lagi, akan dilihat dulu. Kemudian caranya di mana sekarang administrasi beres. Kemudian ada prosedur penerima dosen baru. Ada prosedur penerima dosen itu harus ikuti dengan itu dan ikut standar yang ditetapkan oleh PMI atau SPMI di dalam perguruan tinggi sendiri. Setelah itu ditetapkan sudah oke dan lain sebagainya. Nah, baru kita jalankan dan itu dokumen harus tersimpan rapi. Tidak akan percuma semua dokumen tersebut. Kenapa? Ketika harus kita ikut akreditasi, kita juga. Paling tidak kita punya gambaran, kita punya dokumen yang kita bisa pakai untuk dituliskan. Baik itu jasa dosen yang dia berkomunikasi, atau proses pendidikan kita dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Nah, perjalanan ini sangat memberikan waktu kepada perguruan tinggi untuk bagaimana melakukan hal itu lebih lanjut lagi. Dan boleh dibilang dari pengalaman yang saya alami, yaitu kita kadang-kadang boleh kita capek untuk menjalankan SPMI tersebut. Capek juga. Tapi apakah kita akan berhenti di situ? Jangan lupa bahwa berikan goal kita buka, berikan target kita buka. Kalau kita punya sesuatu yang kita lakukan, sehingga itu terus sebagai snowball. Jangan terus, jangan sampai kita ada hal-hal yang bersifat administratif semua. Karena kalau kita bicara tentang SPMI, teman-teman akan terlibat banyak dengan menulis dulu. Tulis banyak hal-hal yang menyangkut rumusnya dulu. Semua mungkin download dari webnya ITI, download dari beberapa seminar, pertemuan, terus dia akan menganalisis sini dan lain sebagainya. Terus, sudah boleh jadi. Ini udah sadar ya. Nah, dari situ baru kita lihat bahwa hal-hal yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang kalau tadi jalan dari saya dalam kita gitu ya, tentang bahwa sebenarnya kita bicara buku itu ada rasa kita dan kita mungkin kita kawin dengan buku itu. Nah, kalau perkawinan kita dengan buku apa yang terjadi? Kadang-kadang bumi. Tapi apakah kita bisa ubah kok? Saya melihat ada beberapa perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Tentu, ini bukan SPMI ya, tapi dia masuk ke ISO. Itu ubah, sertifikatnya jauh, berhenti. Dan yang mengatakan dia selesai, dia tidak mau lanjutkan lagi. Nah, ini kan sesuatu yang mungkin tadi membosankan
tadi bahwa dia tidak terlalu berpikir bahwa ini dari dulu juga sama aja, begini juga sama aja, kenapa masih repot-repot gitu loh. Kamu bertutup nggak? Yes, oke Pak. Saya lagi kan bawa makan dulu. Profesor yang levelnya 9 tapi teknisi jelek gitu loh. Di samping profesor, penyanyi juga bisa, apalagi ngelawak juga bisa. Jadi yang menjadi teknis saya profesor loh. Oke, kita terus ya dulu di topik sekalian. Ini sudah tadi naik terus seperti yang disampaikan tadi. Saya kira hampir semua orang akan bicara untuk gambar itu pasti ada. Benar ya teman-teman? Nah, ini jadi di situ sikapnya tadi. Saya teruskan lagi kemana? Untuk organisasi dan mekanisme kerja ini yang kita perlu atur dengan baik. Jangan lama. Saya dulu mengatakan begini, bagi sekalian. Ketika kita memulai, ini saya bicarakan kepada teman-teman yang baru mulai. Itu jelas bahwa SPMI itu harus dikasih wewenang yang cukup luas, cukup besar. Dan dia juga bisa dalam tanda petik memarahi klien. Kalau tidak berat. Jangan boleh dibilang sebenarnya dia pada posisi yang cukup tinggi kan katakan. Satu contoh sedikit boleh berkian. Ada waktu kami dulu ketika membuat pertama itu yang menjadi SPMI-nya dipanggil aja di kantor. Aku waktu itu menjadi ketua tim. Supaya dia bisa memberikan kendali kepada yang lain. Coba kita semua orang sekretariat aja begitu. Siapa mau? Musuh apa itu? Oh, tidak mau. Usah. Karena selalu perubahan kan selalu ada kekurangan. Nah ini perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman hayati dengan benar. Nah di situ jelas bahwa organisasi ini harus kita lakukan mekanisme kerja, SOP dan budaya dan visi program tinggi. Ini kita perlu sesuaikan. Apakah kita bisa mengambil SOP dari tempat lain kita pakai? Mungkin bisa, mungkin tidak. Kita harus buat sendiri menurut perguruan tinggi kita sendiri. Jangan sampai kita ambil punya orang. Ambil punya orang sudah benchmark. Tetapi tidak merupakan satu-satunya yang kita ambil pakai langsung. Ini yang kita perlu lihat lebih detail. Ada rencana, ada strategi sehingga dengan karya, dengan konsultasi dan sosialisasi secara jelas di dalam berbagai pertemuan dan lain sebagainya, sehingga memberikan masukan, memberikan amunisi kepada organisasi yang ada dalam SPMI dari perguruan tinggi kita sendiri. Dari perguruan tinggi ini, ya ini yang saya lihat bahwa pasti kita bisa ISO. Tadi Pak Ibu juga sudah sampaikan bahwa misalnya kita pakai akreditasi scorecard, benchmark, menggunakan standar mutu, akreditasi lain, benchmark dengan perguruan tinggi atau dunia usaha, dan mungkin salah satu yang saya ingin sampaikan adalah harus ada perubahan budaya organisasi dan etos kerja. Kalau tadi yang saya sampaikan, terima saya pakai SMS bisa, besok suruh aja, besok aja apa? Misalnya aku dari susah, oke, ya siap, aja. Sudah tidak boleh lagi itu. Masukkan. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Purwo tadi bahwa ini adalah begitu disiplinnya sampai sistem masuk langsung disiplin berlaku, keluar berlaku. Tapi kalau menurut Prof Eko nggak bakalan bisa di Jakarta itu cuma 2 terlambat atau kebagian. Karena pajaknya luar biasa. Nah ini yang terjadi. Jadi ada satu perubahan budaya organisasi dan etos kerja dalam organisasi kita sendiri. Tapi itu kalau kita punya komitmen, saya kira kita akan jalan dengan baik. Tapi kalau kita tidak punya komitmen, itu repot. Akhirnya kita saling menyalahkan dan kita akan marah dan kita akan mungkin orang SPMI-nya atau kalau dikatakan bahwa itu adalah PMI-nya, penjaminan mutu internalnya akan menjadi bulan-bulanan dan pasti dimarah-marahin. Wah, saya ini mungkin dapat katakan kalau kita berkiblat kepada kita juga ikut ke ISO,
di mana harus ada audit mutu internal, itu saling mengaudit. Oh itu ribut itu lebih banyak kita berantemnya. Apalagi kalau di ISO itu kan ada temuannya kan major, ada minor, ada observasi. Ada yang ini major, yang lain bilang enggak itu minor. Dan bilang ada yang mengatakan ini observasi, enggak itu ini malah ini perdebatan yang tidak pernah selesai. Sehingga terakhir tempat kami ketika diaudit lagi dia bilang kalau di audit mutu internal jangan pakai minor, jangan pakai observasi dan jangan pakai major. Temuan aja. Kalau ada yang harus diperbaiki. Nah, kalau 3 kelas itu hanya untuk kalau eksternal yang melakukan surveillance dari badan akreditasi ISO tersebut itu baru dia pakai ada. Karena kalau major itu ditemukan berarti sertifikatnya bisa dicabut, sertifikatnya berhenti. Kalau perbaiki lagi 3 bulan atau 1 bulan baru kita dapat bisa dilanjutkan, bisa secara resmi dikatakan lanjut. Kalau tidak ya sudah. Jadi boleh dikatakan hal-hal ini kita perlu lihat, kita perlu atur sebagainya. Nah, saya teruskan dulu. Ini saya ambil juga dari bahan. Berkali tadi ada pertanyaan. Ini ada bahan, ada standar nasional. Pakai yang mana nih? Jadi saya bilang, kalau saya telusuri, ternyata tidak jauh berbeda. Bahkan sudah rules-nya. Ini kan sama, ini sama. Ketika kita mengikuti secara utuh standar nasional, saya kira di situ juga terekam juga masalah-masalah yang ada dalam bahan. Nah, kalau kita lihat ini analisis kemudian evaluasi ini disumber dari Pak PT. Kita jelas bahwa di sini ada beberapa standar yang kita lihat, ada tata ngomong, ada kita, ada pengelolaan, proses pembelajaran, susunan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian itu ada tenaga pendidikan, ada dosen, ada kurikulum, ada sarana, ada biaya, ada sumber data dan sebagainya.